harus bergandengan gitu ya. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Harus kolaborasi. Kalau tidak kolaborasi kayak susah. Intinya kolaborasi. Yang putri Indonesia siapa itu? Sultra dari Kolaka. Dari Kolaka. Iya. Itu dari Kolaka. Jadi semoga dia menang nanti di Amin. Iya, kita doakan semoga dia menang. Siapa si Kiki itu toh? Iya. Nah, coba pakai modalnya dia. Dia promosikan ini wisatanya kita. Banyak Pantai Kapu, air panas kan banyak, di Leja juga ada air panas Pak. Di apalagi tuh di video juga. Kualitas video juga sangat menentukan. Tapi ada juga yang amatiran tapi bisa viral. Itu kan itu yang tidak bisa tidak bisa diprediksi itu. Tidak bisa. Tapi saya percaya itu karena terus terang saya biasa ambil konten pakai HP. Itu pun goyang tapi makanya kalau kenapa bisa viral ya? Makanya saya kalau di kelas fotografi itu bro toh biasa yang paling pertama saya bilang media itu cuma faktor pendukung. Konsep sebenarnya yang paling utama sama cahaya paling utama sebenarnya, baru konsep toh. Itu sebenarnya. Kalau persoalan pakai handphone pun saja biasa motor pakai handphone gitu. Bagus tuh biasa bikin konten untuk anak-anak pakai handphone juga. Ya kita dapat ilmu lagi. Itu jadi intinya kan cahaya fotografi kan secara etimologi kan logis dengan cahaya. Nah sekarang berkembang ke videografi videografi, foto gambar yang tidak bergerak. Nah, videografi itu gambar yang bergerak. Nah, tapi kalau dasarnya sudah enak nih di foto, mulai dari angle-nya bisa diadopsi nih ke video. Mungkin ada wejangan buat yang menonton video ini, apalagi seperti saya kan selama ini ambil video itu cuma mau pakai HP tanpa bantuan. Kalau saya untuk berkarya untuk berkarya sampai detik ini pun jangan kita terkendala di alat. Kalau saya jangan terkendala di alat. Dulu kan orang diskusinya aku pakai kamera apa? Ada nih begitu. Saya bisa ya saya percaya betul orang Tionghoa dia bilang harga itu tidak bohong. Tapi kalau aku tahu juga gunakan itu, tapi sesuaikan di tempatnya, kapasitasnya sesuaikan itu. Kalau garap mungkin ya proyek-proyek yang besar kan tidak mungkin juga yang kecil karena dia pakai kapasitas yang besar. Mungkin kayak vlog-vlog santai. Iya, handphone pun bisa. Apalagi kegunaannya untuk di YouTube gitu. Iya. Untuk di YouTube. Nah, kecuali kamu bikin film. Nah, atau memang kalau di film iklan. Memang kalau di film, memang kalau di layar lebar itu ada tipe harus gunakan kamera ini supaya dia kompatibel standar ISO-nya. ISO-nya itu sudah ada jelas dia tentukan. Harus pakai kamera Lumix contoh ya. Lumix. Kenapa harus pakai kamera ini? Karena ini dia kualitasnya begini. Nah, kalau untuk kebutuhan YouTube toh pakai handphone pun bisa sekarang. Ya, apalagi sekarang juga banyak yang canggih. Persoalan ilmu di YouTube hambur-hamburnya itu ilmu. Sisa kita saya mau belajar tidak tuh. Nah, cuman kan biasanya belajar juga tanpa dipraktekkan ya susah juga. Harus juga dipraktekkan karena terkadang di lapangan itu terkadang tidak bisa diduga apa sih sebenarnya kendala-kendala yang bisa nah itu ada tips-tipsnya. Contoh kalau aku foto anak-anak aku pergi di pedesaan, baru foto anak-anak, biasa itu malu-malu sih. Iya, betul. Nah, triknya itu saya biasa bawa gula-gula, kasih gula-gula dulu, bangun dulu kedekatan emosional sama mereka ya baru difoto. Gitu. Begini, kan ini timba ilmu di Makassar toh, ilmu di Makassar, banyak pengalaman di sana yang kau dapat. Kira-kira harapanmu ke depan untuk Kolaka ini apa ya? Ya, saya harapanku paling tidak orang-orang yang punya wewenang di sini yang bisa berbuat banyak bukanlah peluang untuk teman-teman di bidang kreatif konten kreator, seniman buatkan di sini. Saya di Kolaka sana tahu ada tidak apalagi kayak macam spot orang-orang kreatif kayak di Makassar apalagi namanya di mana di Karebosi di mana yang tempatnya ini semuanya manggung di situ jadi
di Triple C. Di mana yang kau maksud? Apalagi namanya. Semua ada pusat kuliner di situ, ada Oh, yang Lego di CPI. Ah. Ini kan sudah ada pusat kulinernya, cuman sisa ditata baik-baik juga tuh. SDM juga kan kita mindsetnya kita di sini ya. Saya tidak bilang keterbelakangan, tidak. Terus kita sebenarnya berpikir visioner semua orang di sini. Cuman saja saking visionernya biasa rusak ki. Barang-barang lah. Maksudnya sudah bagus ini tuh dibikin, tapi rusak ki. Itu juga. Tapi kan itu tuh fungsinya aparatur pemerintah atau dalam hal ini Satpol PP. Pak Wasit, iya luar biasa kreatifnya, sudah bagus dibikinkan. Sudah bagus dia bikin lagi tuh. Vandalisme. Tapi kurang-kurang misalnya kalau di Kolaka saya tahu ya kalau daerah-daerah sana. Iya. Nah, yang saya mau bilang orang yang punya wewenang di sini dalam hal ini, baik itu di pemerintahan, legislatif atau dimanapun itu tuh, coba lakukan wadah. Yang paling penting. Bikinkan wadah orang mau berkreatif di situ. Dia mau berbicara tentang laki, bugis, apa pokoknya semua. Berbicara tentang Kolaka. Kalau kau sudah minum airnya Kolaka, kau sudah makan dengan Kolaka, berarti kau orang Kolaka. Jangan lagi kita bisa dia bukan ini orang Mornene dia. Dia ini orang Tolaki dia. Jangan bro, nggak ada nih sekarang. Multi etnis di sini. Sama-sama semua. Iya sama-sama. Kau sudah makan di Kolaka, berarti sudah kau orang Kolaka sudah. Jadi dibikinkan wadah, ketemu semua di situ, sharing, baku berbagi ilmu, berbagi ilmu baik itu dari segi teater, seniman pahat, seniman musik, sepakat itu yang harus konten kreator, pokoknya semuanya lah di situ bikinkan di situ, bikinkan setiap tahun ada agenda khusus, liburan ke apa kata, undang nih kalau perlu nggak usah kita ke Bali. Orang Bali datangkan ke sini. Betul. Itu sepakat sekali. Sepakat. Kenapa mesti kita jauh-jauh ke Bali? Nah, kita juga punya potensi di sini. Cuman kan itu tidak semudah membalikan telapak tangan kan. Otomatis menggunakan anggaran apa. Makanya saya bilang orang-orang yang punya wewenang dalam hal ini ya coba nih teman-teman yang di legislatif kayak Letingta itu harusnya bersuara tentang ini. Jangan cuman bersuara bagaimana caranya kembali modal, notes. Harus lebih visioner lagi. Kayak teman-teman di Boni itu kreatif sekali. Agak ketinggalan sih sebenarnya kalau dari sisi itunya, karena kita di sini masih berjuang masing-masing tuh. Iya. Kalau di Kolaka saya lihat sini anak-anak seniman apalagi masih dibarengi dengan egonya sendiri tuh. Nggak mau collab sama dia. Nanti takutnya dia naik, saya tidak mau. Tidak begitu. Karena ada produksi bro. Produksi itu tidak sembarang. Banyak orang tidak paham terkait tentang produksi. Banyak sebenarnya orang terlibat. Kalau mau ke profesional ya kau harus libatkan banyak orang. Tidak bisa kau kerja sendiri, tidak bisa. Kau direct sendiri tidak bisa. Kita hadir juga di sini ya karena itu. Apalagi kalau dipanggil jiki teman-teman, saya terkadang berpikir begini, kalau ada yang mau wadahi di sini panggil ke teman-teman yang berkiprah semua di luar, di Kalimantan, di Surabaya, di Jogja, di mana kata. Iya. Bawa ke materi di sini. Bagi sharing ilmumu di sini. Datangkan ke semua di sini. Mereka yang belajar di sini bagaimana nih. Nah, tentunya harus dievaluasi, jangan cuma sekedar membuat, tapi tidak dievaluasi. Harus dipikirkan. Yang kemarin ini sempat viral yang kampung YouTube. Nah, saya sebenarnya sudah sarankan juga ke Pak Sekcam, kalau bisa ada anggaran di sana tolong wadahi, karena ini terus terang ya kita lihat sudah bisa menghidupi kehidupannya sendiri. Ini mencegah kenakalan remaja, salah satunya itu sama tindak kriminal. Jadi sisa dibuatkan saja itu JWP mau. Saya siap pandu jadi konten kreator, saya siap dari awal sampai monetize, saya siap bantu, yang penting siapkan wadahnya. Itu JWP sama alat, atau kalau tidak ada alat ya bisa pakai HP saya dulu. Di situ mungkin mengeditnya di HP atau apa. Yang penting WP sama konsisten itu aja. Yang penting konsisten konsisten. Itu juga kan banyak teman-teman yang kreatif tapi tidak konsisten. Nah itu susah juga. Artinya kan kembali ke SDM-nya masing-masing tuh. Biasanya primordialnya orang Kolaka tuh kalau sudah ada yang naik tuh malu-malu meong. Susah saya itu satu kendalaku karena
itu ya kesibukan sama anak toh, karena masih ada anak kecil Ya, jadi betul. biasa dipanggil, ayo kita ngopi ke sini. Ya kalau sekarang susah sekali, ini saja untuk ketemu Sano ini saya Anu juga bela-bela untuk apa saya bilang, ke sini. ngopi itu sebenarnya hal yang paling bagus sebenarnya kalau menurut saya. Saya juga banyak teman gara-gara ngopi. Iya. Cuman kalau terlalu banyak yang nongkrong dan tidak ada di kerja, itu juga masalah juga itu, Bro. Masalah juga itu, nongkrong terus nongkrong, ayo bicara teman ngopi. Ada pas pulang, Pak, siapa mau bayar ini? Saya yakin kayak macam Rizal Jamal, Arman, toh ada juga yang punya itu konten apa, anak muda Kolaka, Iya. tapi dia saya tahu dia di Kalimantan, tapi dia bikin akun anak muda Kolaka, tapi dia di Kalimantan loh. Kecintaannya buat Iya. Kolaka toh. Dia pernah curhat sama saya, dia bilang kenapa itu di Kolaka kita bikin begini tidak di respect sama orang-orang sini. Saya bilang, bro, kalau tujuanmu untuk di respect, kalau tujuanmu untuk ke situ, ya berhenti bikin berkarya. Kalau saya berbuat ini saja dulu, entah itu diapresiasi atau tidak, urusan belakang. Yang penting berbuat saja dulu. Jejak digital mau ada, bro. Iya betul, jangan gampang baper. Jangan gampang baper. Terserang saya bangun juga channel YouTube, luar biasa dibully. Iya. Kalau punya istri pernah dia yang unlike sendiri saya punya video karena di depan HP terus. Saya punya istri sendiri itu unlike saya punya video. Luar biasa. Mungkin lagi datang bulan itu kan. Dibully apa? Saya kan ini, minta maaf saya cadel toh. Ada yang bilangnya begitu. Luar biasa apa buliannya. Saya tidak pernah ambil di hati. Tapi sebenarnya begini, Hen. Orang yang bully kau itu artinya dia peduli. Maksudnya dia perhatikan. Dari mana dia tahu kalau dia tidak perhatikan? Kan logikanya begitu. Jadi kalau orang yang suka membuli begitu, sebenarnya dia perhatian sama kau. Awal mulanya juga bikin konten kan HP goyang apa ya, dibilangi kualitas videonya jelek ya. Ya, karena memang apa? Saya terima karena memang ya kualitasnya yang begitu. Jadi saya mau ada itu akun itu saya tidak tahu rak telur apakah dia bikin tuh video di Monas toh. Dia bikin itu video di Monas apalagi orang bikin kerak telur. Ya. Pakai handphone dia bikin. Baru berapa menit dia upload itu tahun 2017-18. Karena waktu meeting kantor kita mau beralih ke YouTube, ini main YouTube toh. Saya punya pimpinan redaksi itu yang dia kasih contoh. Dia bilang, lihat ini video simpel sekali ini video. Kameranya cuma motor, dia shoot begini saja terus. Orang bikin kerak telur itu tuh. Tapi viewersnya sampai jutaan. Baru berapa menit dia upload? Berapa menit dia upload itu? Nah, saya bandingkan sama videonya OKJK toh, ada itu konten kreator di luar negeri itu toh, banyak OKJK itu, wah, kalau videonya luar biasa sekali. Pokoknya dari segi teknik, dari skill, dari kamera yang dia gunakan luar biasa. Tapi penontonnya berapa sih? Kalau dibandingkan, jadi itu saya bilang berbicara tentang alat belum tentu, karena orang terkadang biasa melihatnya apakah saya butuh atau tidak ini, maksudnya saya suka atau tidak, konsumtif tidak ini, itu luar biasa, ilmu baru lagi ini. Nah, sama ini berbicara tentang jejak digital Kolaka itu, kalau kita searching Google ketik Kolaka, apa yang muncul? Iya, jadi itulah fungsinya media juga di sini. Nanti saya coba searching apa yang muncul nanti. Apa yang muncul kalau di Kolaka di sini toh? Yang sampai saya punya konten? Iya, bisa jadi itu, bro. Karena mungkin terlalu banyak yang nonton kau tuh. Ya karena saya kan selalu pakai hashtag Kolaka. Iya, karena kan Kolaka itu apalagi kalau kita tuangkan di Google, entah itu di YouTube, di Twitter, di Instagram, di apapun itu, kalau ada hashtag itu akan mengarahkan orang. Semakin banyak orang yang nonton itu, dia akan masuk di halaman satunya Google. Jadi kita tidak berbicara masuk di halaman satunya media, maksudnya media enggak, no. Kita berbicara halaman satunya ini Google. Kemarin di Kolaka Timur. Iya. Langsung trending itu, Pak. Trending. Luar biasa, saya punya video
langsung Masuk. naik viewersnya 5.000 lebih. Iya, gara-gara itu. Padahal itu kan cuma tertib biasa, kameranya juga videonya juga agak goyang, tapi 5.000 lebih viewersnya naik. Jadi yang saya mau bilang itu, coba kita kerangka berpikirnya kita balik gitu ya. Kalau anjing gigit manusia gigit anjing gigit manusia itu kan Iya. biasa tuh, tapi kalau manusia yang gigit anjing Just out of the box sih. kalau anjing gigit manusia itu biasa, Pak. Iya. Tapi kalau manusia yang gigit anjing, coba. Itu biasanya ke situ. Kita olah dengan cara hal yang positif tapi clickbait Ki. Clickbait juga itu enak juga mainnya juga. Maksudnya biasa juga di media-media digital, platform digital itu banyak yang protes. Ini clickbait, ini clickbait, ini clickbait. Itu juga saran mungkin buat buat media ini. Ya, tapi kalau itulah yang membedakan, Hen. Kalau kau bermain di konten sarana informasi, toh Kolaka Info, Makassar Info, Jakarta Info, toh pokoknya berbau info-info itu kan memang dia informatif, Ji. Sifatnya dia informasi, Ji. Informasi sifatnya. Tapi kalau memang diposting sama media itu terverifikasi, Ki. Dalam artian dia tidak sekedar mempublis, tapi ada yang dia notif, ada yang dia wawancara, toh kredibel tidak. Jadi itu sebuah berita, dia tidak sebatas dia cuma menggambarkan begini-begini saja, tidak. Kan ada juga yang saya dapat, maaf ini ya, judul tidak sesuai dengan isi. Clickbait. Itu tujuannya untuk supaya orang tertarik untuk melihat itu. Tapi kan akhirnya kok jawab dengan sendirinya, oh ternyata ini begini maksudnya. Biasanya seperti itu. Makanya jangan lihat sesuatu cuma dari sampul judul. Harus kita lihat dulu secara keseluruhan. Platform digital sekarang kan banyak itu yang berbicara tentang sarana informasi. Kalau di konten biasanya begini, di konten setahu saya toh bagaimana caranya supaya dikemas supaya menarik. Yang pertama informasi, edukasi, toh itu entertain, harus juga ada entertainnya, sama kolaborasi pasti ujungnya toh. Informatif informatif Ki yang berbau info-info seperti itu. Nah, entertain Ki yang berbicara tentang yang lucu-lucu. Kayak macam begitu, orang sering nonton merasa terhibur toh. Orang merasa terhibur kayak begitu. Tapi kalau bisa digabungkan ke kedua itu, edukasi kan yang family yang seperti kau bikin toh. Itu edukasi tuh. Bagaimana caranya main basket di lapangan basket ini supaya kita tidak luka mungkin toh. Nah, itu edukasi tuh. Tapi kalau itu dikemas dengan itu di konten. Jadi konten. Jadi konten. Jadi tergantung mami kau mau pilih kemana tuh. Kau mau ke edukasi kah, kau mau ke informatif kah, atau ke entertain. Padukan dengan kolaborasi deh, cakep pas. Apalagi ini 2024 ya. 2024 tahun depan ya. Iya, tahun politik. Jadi harus memang betul-betul memilih orang ini. Bupati baru ini. Luar biasa. Tapi saya tidak tahu ya 10 tahun terakhir ini apa perbedaan Kolaka selama di jabat sama bupati sekarang. Ya karena mungkin saya tidak di sini. Infrastruktur. Terasa sekali. Iya, jadi karena jalanan sudah mulai bagus. Sekarang di Kolaka ini memang saya lihat anak muda ini semua. Itu juga salah satu saya terkadang bangga sekali kayak itu bilang, dari mana? Dari Kolaka. Karena apalagi biasa saya lihat ini di Kolaka tuh, kemana lihat politisi anak muda semua, Pak. Karena anak muda dan keren. Untuk merubah mindset kita terhadap sebuah daerah itu bisa lewat fotografi, videografi, bisa juga. Untuk membangun daerah itu juga bisa juga lewat itu. Tidak cuma hanya sekedar lagi dari sisi politisnya toh. Saya yakin teman-teman anak muda yang kreatif itu jauh lebih out of the box ketimbang apalagi orang-orang yang ada di kantor DPR itu. Biasanya yakin Kak, karena
biasa saking anunya nih teman-teman yang biasa yang bercimbung di dunia hal yang kreatif itu nih pemikirannya dia out of the box. Iya. Hanya seperti itu Di situ juga mungkin dilampiaskan melalui media. Iya. Dan teman-teman juga yang di apa lagi yang di dewan jangan mudah baper tuh. Iya, betul itu salah Nggak satu. boleh juga mudah baper, harusnya rangkul lah teman-teman nih. Karena zamannya kolaborasi sekarang. Saya itu Ji, closing statementku saya Henso mau bilang kalau kau tidak kolaborasi ayo selesai kok. Yang mati berkembang. Entah itu dari segi apapun itu. Intinya kita harus berkolaborasi. Jadi teman-teman juga jangan cepat tersinggung kalau ada yang kita bilang mungkin ya kesalahan kan pasti datang dari kita tuh. Tapi kalau ada yang benar itu dasarnya memang dari Betul sekali. kita ini cuman manusia apa kita penutup botol Cuma butiran debu. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.